melihat eskalasi konflik ini di Timur Tengah? Pertama kita harus lihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama dari Israel. Israel menganggap bahwa dengan tewasnya Sekjen Hezbollah Hasan Nasrullah ini ingin mengatakan kepada para pengikutnya, bahkan juga Hamas kepada Hezbollah, bahwa mereka berhasil untuk menewaskan pemimpinnya. Pada masa-masa lalu ketika ada perang antar raja, katakanlah begitu, biasanya memang kalau misalnya lawan itu sudah bisa memenggal kepala lalu kemudian menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya, maka disitulah dia menang dan kemudian para pengikut akan tunduk pada apa yang disampaikan oleh pemenang perang. Tetapi dari sisi Hezbollah dan juga Hamas, kemudian juga Houthi, bahkan mungkin negara seperti Iran, juga negara-negara kebanyakan akan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel justru akan menambah eskalasi perang terbuka. Yang tadinya perang ini dilakukan oleh non-state actors seperti Hamas ataupun Hezbollah dan Houthi, bukannya tidak mungkin bahwa sekarang ini akan bereskalasi di mana Iran yang orang menduga bahwa ada di belakang ini semua itu akan terlibat. Kemarin pada waktu Ismail Haniyeh ditewaskan oleh Israel di Iran, Iran sebenarnya sudah siap untuk melakukan serangan terhadap Israel. Tetapi justru Amerika Serikatlah yang melobi Israel untuk tidak melakukan serangan tersebut, ya mungkin dengan berbagai janji. Tetapi sekarang ini bagi Iran ini sudah tidak bisa diterima lagi dan tidak bisa ditolerir lagi. Karena apa? Sekjen Hezbollah yang merupakan orang tertinggi itu bisa ditewaskan. Nah, saya menganggap bahwa sekarang ini justru tensi dunia pada saat ini semakin tegang. Dan kita perlu ingat juga apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo pada waktu pertemuan dengan Komisi 1. Beliau mengatakan bahwa menurut sejumlah pakar, kita ini diambang Perang Dunia Ketiga. Ini yang kita khawatirkan karena orang tahu bahwa kalau Israel saja sebenarnya dia bukan kekuatan yang sangat besar. Tetapi permasalahannya ada di belakang Israel, yaitu Amerika Serikat. Nah, selama ini Amerika Serikat adalah penjaga moralitas dunia. Dia akan mengatakan yang benar ataupun yang salah. Tetapi masyarakat internasional, sebagaimana kita bisa lihat dalam kemarin di Majelis Umum PBB ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpidato, banyak negara-negara, wakil dari negara-negara, diplomat yang keluar dari Majelis Umum PBB. Menunjukkan apa? Bahwa dunia sudah tidak bisa mentolerir lagi. Bahwa dunia sudah ingin bahwa Israel tidak melakukan serangan-serangan lagi, karena ini akan membahayakan dunia. Nah, dalam konteks seperti itu, ketika kita bicara Amerika Serikat selalu berada di belakang Israel dan seolah membenarkan tindakan Israel yang salah. Nah, ini yang kemudian bukannya tidak mungkin negara-negara besar seperti Rusia, bahkan China akan mengambil satu kesempatan. Karena mereka juga saat ini juga bersaing dengan Amerika Serikat bahwa mereka akan berada di kebanyakan negara-negara untuk melakukan perang terbuka dengan Israel yang katakanlah nantinya mungkin dibantu oleh Amerika Serikat. Tentu kita berharap bahwa ini tidak akan terjadi. Tetapi kemungkinan seperti ini sangat besar. Demikian. Baik, tadi Bapak sempat mengatakan kita ada di ambang menuju Perang Dunia Ketiga. Lalu sejauh apa kita menuju ke sana dan apa yang bisa dilakukan Amerika untuk mencegah hal ini? Yang pasti adalah arah ke sana itu sudah terlihat jelas. Bagaimana Israel melakukan serangan-serangan yang menurut Israel adalah didasarkan pada pasal 51 Piagam PBB, yaitu hak untuk membela diri. Tetapi masyarakat internasional, mereka sudah tidak bisa mentolerir hal ini. Kita tahu bahwa Afrika Selatan misalnya sudah ke International Court of Justice dan meminta ICJ untuk melihat apakah Israel telah melakukan genosida di Gaza. Kemudian juga kita tahu bahwa Majelis Umum PBB sudah meminta legal opinion atau advisory opinion dari Mahkamah Internasional terkait dengan pendudukan Israel di Palestina.
dan banyak negara sudah menyampaikan pandangannya termasuk Indonesia, dan mayoritas menganggap bahwa pendudukan Israel di Palestina adalah tidak sah. Dan ini kemudian juga sudah ada resolusi Majelis Umum PBB-nya, bahkan juga sekarang ini Arab Saudi dan lebih menariknya adalah Uni Eropa sekarang membentuk aliansi untuk kemerdekaan dari Palestina. Ini semua menunjukkan pada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini tidaklah benar, yang mereka klaim bahwa ini merupakan suatu tindakan bela diri karena mereka mendapat serangan, ya, tetapi dari masyarakat internasional justru serangan yang dilakukan oleh Israel sudah tidak lagi proporsional karena menyasar juga penduduk sipil, bahkan anak-anak dan perempuan. Karena mungkin dugaan saya sasaran itu karena anak-anak dan perempuan ini kan suatu hari nanti kalau anak-anak bisa menjadi pejuang untuk melawan Israel, jadi harus dihilangkan. Lalu kalau perempuan yang bisa melahirkan anak-anak yang punya potensi untuk menjadi pejuang. Jadi ini pun harus dihilangkan. Tapi ini sudah merupakan tindakan genosida dalam perspektif yang lain. Nah, oleh karena itu sementara ini negara-negara melakukan berbagai upaya. Mereka tahu bahwa sistem perserikatan bangsa-bangsa itu tidak bisa efektif ketika berhadapan dengan negara yang mempunyai kekuatan nuklir dan negara adidaya seperti Amerika Serikat, karena sekali lagi Israel ini ada di belakangnya Amerika Serikat. Nah, lalu upaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional? Upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional adalah terus menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Kedua, memang harus ada lobby-lobby kepada pemerintah Amerika Serikat. Saya berharap bahwa pemerintah Indonesia pun melakukan lobby-lobby ini. Intinya adalah kita ingin supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, dan salah satu upayanya adalah bagaimana membuat pemerintahan di Israel yang di bawah Benyamin Netanyahu ini bisa diturunkan. Karena kunci permasalahan juga ada di Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang masih berkuasa, dan dia punya kewenangan untuk melakukan serangan-serangan baik itu ke Hamas yang ada di Gaza, Hezbollah yang ada di Lebanon, dan kemudian juga Houthi yang ada di Yemen. Nah, kalau mereka Netanyahu ini bisa diturunkan, tentu dengan mekanisme nasionalnya, dan Amerika Serikat ini kan punya kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan intelligence yang memungkinkan pemimpin suatu negara itu bisa turun begitu. Nah, ini yang kita harus komunikasikan kepada Amerika Serikat agar dunia ini bisa terbebas dari kemungkinan perang dunia ketiga. Dan tentu kita juga berharap bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap melakukan tindakan-tindakannya, terutama di Dewan Keamanan PBB, dan kemudian bisa mempengaruhi Amerika Serikat untuk tidak terus-menerus melakukan dukungan kepada Israel. Nah, ini yang menurut saya upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional